Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran ya. Ya dimanapun teman-teman berada, pagi, siang, sore, malam. Ya terima kasih udah mampir ke video ini. Dan sesuai dengan judul videonya, kita bakal ngebahas tentang Fuzzy Inference System. Dan Fuzzy Inference System ini merupakan salah satu algoritma untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi di Fuzzy Inference System atau FS ini itu ada beberapa metodenya, dan salah satunya itu adalah metode Tsukamoto yang bakal kita bahas di video ini. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Rahmadi, dan ada teman saya nanti yang bakal menjelaskan menjelaskan tentang metode Tsukamoto dan perhitungannya. Jadi ada Mbak Bunga Ambarwati dan Mas Diki Ivansyah. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke pembahasan. Perkenalkan, saya Bunga Ambarwati, NIM F1D 017012. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan logika fuzzy, yaitu metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto sendiri, memiliki aturan berbentuk if-then dan harus dipresentasikan dengan himpunan-himpunan fuzzy. Output dari hasil penarikan kesimpulan atau inference dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alpha predikat atau fire stage, kemudian hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata atau weight average. Kemudian untuk algoritma metode Tsukamoto sendiri yaitu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, fazifikasi, kemudian inferensi, kemudian agregasi, lalu yang terakhir adalah defazifikasi. Fungsi dari keanggotaan metode Tsukamoto sendiri yaitu memiliki beberapa representasi dari fungsi keanggotaan, salah satunya yaitu representasi linier, yang mana representasi linier ini terdiri dari dua, yaitu linier turun dan linier naik. Nah, pada representasi linier ini, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Saya di sini akan menjelaskan yaitu representasi dua linier, linier turun dan linier naik. Untuk nilai dari linier turun, jika X kurang dari sama dengan A, maka mu X yang dihasilkan adalah 1. Kemudian, jika X lebih besar sama dengan B, maka nilai dari mu X adalah 0. Kemudian, jika X terletak di antara A dan B, maka nilai mu X adalah B min X per B min A. Kemudian, untuk linier naik, jika X kurang dari sama dengan A, maka mu X adalah 0. Kemudian, jika X lebih sama dengan B, maka nilai mu X adalah 1. Kemudian, jika X di antara A dan B, maka nilai mu X adalah X min A per B min A. Nah, kemudian di metode Tsukamoto sendiri untuk fire stage-nya terdiri dari dua, yaitu konjungsi dan disjungsi. Yang mana untuk konjungsi sendiri didapatkan dari mu A irisan B, yang mana diambil dari nilai minimal mu AX dan mu BY atau rata-rata A dari X dan rata-rata B dari Y. Kemudian untuk disjungsi sendiri diambil dari mu A union B atau mu A gabungan dari B, yang mana diambil dari nilai maksimal mu AX dan maksimal mu BY atau maksimal rata-rata X dan maksimal rata-rata dari BY. Kemudian setelah dilakukan pencarian fire stage, maka kita melakukan weighted average atau rata-rata
atau nilai rata-ratanya, yaitu dengan menggunakan rumus Z sama dengan alfa predikat 1 dikali dengan Z1, kemudian alfa predikat 2-nya dikalikan dengan Z2-nya, dan seterusnya, dilihat dari sampai berapa mendapatkan nilai alfa predikat dan Z-nya. Kemudian di sini kami juga menjelaskan salah satu contoh kasus dari metode Tsukamoto. Di sini kita ambil dari suatu perusahaan kerajinan kerang di Pasir Putih Situbondo yang akan memproduksi tempat tisu yang terbuat dari kerang. Nah, di sini didapatkan data yaitu untuk permintaan yaitu permintaan terbesar mencapai 3.000 buah per hari. Kemudian permintaan terkecilnya yaitu mencapai 400 buah per hari. Selain itu, di sini juga yang diketahui adalah persediaan barang, yang mana yang terbanyaknya mencapai 250 buah per hari, kemudian yang terkecilnya yaitu 50 buah per hari. Selain diketahui permintaan dan persediaan, di sini juga diketahui mengenai produksi barangnya, yang mana maksimumnya yaitu 3.500 buah per hari. Dengan perusahaan ini dapat memproduksi paling tidak 700 buah tempat tisu kerang. Nah, di sini diketahui suatu kondisi yaitu jika dari nilai R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Kemudian untuk R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Kemudian untuk R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Kemudian untuk R4, permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak tempat tisu kerang yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 2.000 buah dan persediaan di gudang masih 70 buah. Untuk solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Nama saya Fernanda Diki Ivansyah. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian permasalahan logika fuzzy metode Tsukamoto. Hal pertama yang dilakukan untuk penyelesaian fuzzy Tsukamoto ini adalah menentukan variabelnya. Pada soal ini, kita dapat melihat ada 3 variabel, yaitu pertama variabel permintaan, yang kedua ada variabel persediaan, dan yang ketiga ada variabel produksi barang. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat fungsi keanggotaan dari masing-masing variabel tersebut. Untuk variabel fuzzy permintaan, di sini dia mempunyai 2 himpunan fuzzy, yaitu himpunan turun dan himpunan naik, di mana himpunan turun itu berbentuk linear turun, sementara himpunan naiknya berbentuk linear naik gitu. Di sini juga terdapat persediaan barang per hari. Permintaan barang per hari yang paling banyak itu ada 3.000 buah per hari, dan yang paling kecil itu ada 400 buah per hari. Untuk rumusnya di sini permintaan turun menggunakan rumus linear turun gitu, dimana jika X lebih besar dari 400 dan lebih kecil daripada 3.000, maka akan menggunakan rumus ini, dimana 3.000 di sini merupakan permintaan terbanyak dalam satu hari, sementara 2.600 ini merupakan permintaan terbanyak dikurangi dengan permintaan terkecil. Di sini juga ada permintaan naik. Untuk permintaan naik menggunakan rumus linear naik gitu. Di sini jika X lebih besar daripada 400 dan lebih kecil daripada 3.000, maka akan menggunakan rumus ini.
Nah, 400 di sini merupakan eh, permintaan terkecil dalam satu hari, sementara 2.600 di sini merupakan selisih dari permintaan paling banyak per hari dan permintaan paling sedikit per hari, yaitu 3.000 dikurangi dengan 400. Tuh. Kita lihat contoh soalnya di sini. Soalnya berapa banyak tempat tisu kerang yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 2.000 buah dan persediaan di gudang masih 70 buah. Nah, untuk permintaan sama dengan 2.000 buah. 2.000 kita taruh di sini. 2.000 berada di antara 3.000 dan 400. Setelah itu Setelah itu kita narik garis ke atas sampai menemukan titik singgungan antara linear turun dan linear naik. Di sini eh, untuk permintaan turun digunakan rumus 3.000 dikurang X per 2.600, di mana X-nya ini kita ganti dengan 2.000. 3.000 dikurangin 2.000 dibagi 2.600 sama dengan 0,385. Untuk permintaan naik di sini kita menggunakan rumus linear naik, yaitu X dikurang 400 dibagi 2.600, di mana X adalah 2.000. 2.000 dikurang 400 dibagi dengan 2.600 sama dengan 0,615. Nah, maka akan ditemukan hasilnya seperti ini. Inilah hasil perhitungan tadi. Untuk soal yang persediaan 2.000. Selanjutnya adalah variabel persediaan. Di sini variabel persediaan terdiri dari dua himpunan fuzzy, yaitu sedikit dan banyak, di mana himpunan fuzzy persediaan sedikit digambarkan dengan linear turun, sedangkan untuk yang persediaan banyak digambarkan dengan linear naik. Ini sebenarnya sama seperti permintaan tadi, di mana dia punya nilai persediaan paling tinggi yaitu 250 dan persediaan paling kecil yaitu 50. Untuk rumus persediaan sedikit, di sini menggunakan rumus linear turun, yaitu jika Y lebih besar daripada 50 dan lebih kecil daripada 250, maka akan menggunakan rumus ini gitu. 250 didapat dari nilai persediaan paling banyak dikurangin Y dibagi dengan selisih antara persediaan paling banyak dikurangin dengan persediaan paling sedikit, yaitu 50. 250 dikurangin 50 menghasilkan 200. Oke. Selanjutnya untuk persediaan banyak di sini rumusnya itu menggunakan rumus linear naik gitu, dimana jika 50 lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada 250, maka akan menggunakan rumus ini gitu. 50 di sini didapat dari persediaan paling sedikit, sementara 200 didapat dari selisih tadi 250 dikurangin dengan 50 gitu. Oke, untuk selanjutnya kita coba menyelesaikan contoh soalnya. Di sini contoh soalnya kan seperti tadi, permintaannya 2.000 buah dan persediaan di gudang masih 70 buah. 70 buah berada di antara 50 dan 250, maka kita taruh di sini 70 buah, lalu kita tarik garis seperti tadi untuk supaya menyinggung garis linear persediaan banyak dan persediaan sedikit gitu. Lalu kemudian kita masukkan rumus. Untuk persediaan banyak kita masukkan rumus yang ini. Perhitungannya yaitu Y dikurang 50 dibagi 200 gitu. Di mana Y adalah 70. 70 dikurang 50 dibagi dengan 200 menghasilkan 0,1. Sementara untuk persediaan sedikit kita menggunakan rumus ini. 250 dikurangi dengan 70 dibagi dengan 200 maka akan menghasilkan 0,9. Oke. Inilah hasil perhitungan yang tadi.
Persediaan sedikit hasilnya yaitu 0,9, sementara persediaan banyak hasilnya yaitu 0,1. Yang terakhir ada variabel produksi barang. Variabel produksi barang terdiri dari dua himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah. Berkurang berbentuk linear turun, sementara untuk himpunan fazi produk barang bertambah menggunakan linear naik. Di sini juga ada produksi barang paling banyak itu ada 3.500 dan paling sedikit itu ada 700. Untuk rumusnya sendiri, untuk yang berkurang menggunakan rumus linear turun. Jika Z lebih besar daripada 700 dan lebih kecil daripada 3.500, maka akan menggunakan rumus yang ini, gitu, di mana 3.500 didapatkan dari produksi paling banyak, sementara 2.800 didapatkan dari selisih 3.500 dikurangi dengan 700. Begitu juga untuk produksi yang bertambah menggunakan linear naik, gitu. Jika Z lebih besar daripada 700 dan lebih kecil daripada 3.500, maka akan menggunakan rumus yang ini, gitu. Z di sini dikurangin dengan 700. 700 ini merupakan produksi yang paling kecil, gitu, di sini. Dan kemudian dibagi dengan 2.800, yaitu 3.500 dikurang 700. Ya, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Oke, sekarang kita lanjut untuk perhitungan agregasinya. Jadi untuk di sini itu kita menghitung fire strength-nya. Nah, fire strength itu kan tadi alfa predikat. Jadi kita bakal mencari alfa predikat dari masing-masing rules. Ya, karena kita punya 4 rules tadi, maka nanti ada 4 hasil dari alfa predikatnya gitu. Jadi ada rule 1, rule 2, rule 3, sampai rule 4. Jadi di rule pertama ini itu ada jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Jadi ini adalah alfa predikatnya jika permintaan turun dan persediaan yang banyak. Kita tahu tadi permintaan turunnya itu 2000 dan persediaan yang banyak tuh ada 70. Jadi ketika dia ditarik garis lurus ke masing-masing garis linearnya itu ketemu 0,1 sama 0,385 tadi, dan karena ini pakai dan, jadi kita ambil nilai yang minimum gitu. Kalau di rulesnya itu pakai atau itu, maka kita nanti pakai yang maksimumnya. Tapi ini karena dia pakai dan, di rulesnya dan, maka kita ngambil nilai yang paling minimum. Jadi kita ambil 0,1. Nah, kita ambil 0,1 dan kita masukin ke rumus. Jadi untuk mengetahui produksinya berkurang itu berapa, jadi ini Z-nya, kita bakal cari Z-nya. 3.500 dikurangi Z, hasilnya itu adalah 0,1. 3.500 min Z per 2.800, hasilnya 0,1. Maka Z-nya itu adalah 3220 atau 3220. Yes. Jadi itu untuk rules pertama. Ini kita save, nanti kita simpan untuk perhitungan selanjutnya atau di fasifikasi. Oke, kita lanjut di rules kedua. Di sini ada permintaan turun. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Jadi kita lihat masih sama di sini, permintaan yang turun ada 2000 dan persediaan sedikit. Karena sama, untuk persediaan sedikit itu 70, tapi nilainya itu berbeda karena beda garis linearnya kan. Ada sedikit sama banyak. Jadi untuk di sini nilainya itu 0,9. Karena tadi sebelumnya 0,1 kan. Nah, kalau dijumlahin kan 1 tuh. Jadi di sini 0,9. Dan untuk masih sama di sini, rules-nya dia pakai dan, kita ngambil nilai yang paling minimum. Yaitu berapa? 0,385. Jadi kita pakai 0,385 di sini. Sama kayak tadi, kita hitung 3.500 min Z per 2.800 sama dengan 0,385. Berapa Z-nya yang menghasilkan
0,385 yaitu 2422. Nah, ini untuk nilai dari rules keduanya. Jadi kita lanjut ke rules ketiga, caranya sama. Kita tinggal lihat rulesnya itu bilangnya apa. Jika permintaan naik dan persediaan banyak. Nah, ini kan tadi permintaannya turun nih, sekarang permintaannya nanya. Sekarang permintaannya naik gitu. Jadi di alpha predikat untuk rules ketiga ini, permintaan naik itu 0,615, ya kan? Ini bisa dites kalau ini dijumlahin sama permintaan turun tadi itu kan hasilnya 1 gitu. Dan ini persediaan banyak. Jadi persediaan banyak itu ada 0,1 seperti yang udah dihitung sama Diki Ivansyah tadi. Jadi untuk di sini masih pakai min karena di rulesnya itu done. Nah, di sini ditandain, ini harus diingat. Jadi untuk hasilnya itu, jadi untuk Z min 700 per 2800 sama dengan berapa? Ya ini karena nilai terkecilnya kan, nilai terkecil, nilai minimumnya kayak gitu. Nilai paling sedikit gitu. Ya. Dan hasilnya itu adalah 980. Oke, itu untuk rules ketiga. Oke, kita lanjut ke rules keempat. Ini caranya sama. Jadi jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Oke, jadi di alpha predikat untuk rules keempat ini kan tadi sama nih. Untuk permintaan naiknya, yang naik di linear like-nya itu 0,615. Dan untuk yang persediaan sedikit itu ada 0,9 karena yang persediaan banyak tadi itu 0,1 kan. Oke, jadi kita ambil nilai yang paling minimumnya, masih sama karena pakai dan 0,615. Dan kita masukkan lagi ke dalam rumus untuk mencari nilai Z-nya. Dan didapatkan 2422 gitu. Jadi ini untuk agregasinya kita udah dapat. Sekarang kita lanjut ke tahap defasifikasi. Defasifikasi itu kita menghitung rata-ratanya atau weight average-nya. Nah, di sini kita dapat banyak nilai Z kan tadi kan, ada Z sampai 4. Jadi seperti di rumus yang udah disampaikan sebelumnya, ketika rulesnya itu ada berapa, maka sama jumlahnya. Jadi kayak gini, misalnya rulesnya ada 4, berarti nanti jumlah Z-nya ini, alpha predikatnya ini sampai 4. Dan seterusnya, kalau misalnya 5 ya sampai 5, kalau cuma 2 ya cuma 2 gitu. Jadi ini karena ini 4, maka alpha predikat 1 dikali sama nilai Z yang 1 tadi, ditambah alpha predikat 2 dikali Z2 dan seterusnya. Jadi ini nilai-nilai yang udah kita simpan tadi, 0,1 dikali sekian-sekian sampai habis, sampai ke rules keempat, nilai dari rules keempat, dan dibagi dengan penjumlahan dari alpha predikat masing-masing rules. Oke, jadi jumlahnya itu adalah 2844 dibagi dengan 1,2. Nah, hasilnya itu 77. Hasilnya itu 2370. Jadi, jumlah kerang tisu yang harus diproduksi itu sebanyak 2370 buah. Jadi oke, itu dia tadi sudah dijawab semuanya. Semoga teman-teman bisa paham dan ya bisa bermanfaat juga buat teman-teman, nambah ilmu gitu kan. Oke. Sekian video Fuzzy Inference System metode Sukamutu dari kami. Like videonya kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka, gak apa-apa. Komen di bawah kalau kalian masih mau ngeliat kami bikin video kayak gini lagi. Ya, terima kasih juga yang udah nonton dari awal sampai habis. Yeay, kita pamit. See you next time and bye-bye. Tambahin musik Naruto yang bunyinya kayak gini nih. Ten tenenet tenenet ten tenenet ten.